Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah menjelaskan ada 6 hal yang aneh. Aneh itu tidak lazim, tidak semestinya, tidak seidealnya. Yang pertama itu masjid. Masjid aneh ketika berada di tempat orang-orang yang tidak sholat di dalamnya. Dan sekarang ini banyak. Di masjid itu dibangun dengan demikian megah, menghabiskan dana bermiliar-miliar, proposalnya tuh there tuh here, rono rene. Tapi setelah selesai sepi, sehingga masjid kadang-kala jadi tempat wisata. Bagus memang bikin masjid bagus, tapi yang jadi masalah kalau kemudian tidak terisi, atau bahkan kadangkala satu kampung ada satu masjid belum penuh karena ada orang pingin wakaf, maka kemudian tanah wakaf, tanah diwakafkan bikin masjid lagi, padahal yang kemarin belum penuh. Karena ada hadis, barang siapa membangun masjid di dunia meskipun hanya seperti seekor sarang burung, Allah membangunkan baginya rumah di surga. Sehingga satu kampung itu masjidnya bisa 3, sepi. Saya itu kalau Jumat pagi, Pak, biasa safari subuh, keliling dari masjid ke masjid. Ada 3 masjid yang bagi saya buat catatan, karena di 3 masjid itu hampir-hampir jamaahnya kami yang safari subuh. Jadi jamaah safari subuh kira-kira 50 orang rutin. Orang mau narik silakan, tidak perlu ada snack, tidak perlu ada uang transport, karena yang isi saya sendiri. Pokoknya yang penting boleh kita silaturahmi, itu aja dah cukup. Ada masjid-masjid itu ya sedikit pengunjungnya. Dan rata-rata kenapa? Karena di sini udah ada 4 masjid, 4 penjuru itu ada masjidnya. Leriko enten, Kidul Riko enten, Etan Riko enten, Kilen Riko enten. Loh, kenapa kalau udah banyak masjid masih memaksakan diri bangun masjid? Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, wakaf itu tidak harus masjid. Kalau memang sudah ada masjid, bukan masjid bisa. Ruko diwakafkan, ditempati, uang sewanya nanti digunakan untuk kemakmuran. Mungkin masjid ada taklim, untuk mendanai taklim. Mungkin sekitar masjid ada anak yatim, pinter ndak mampu sekolah, untuk menyekolahkan. Mungkin sekitar masjid ada orang dah tua, ndak punya keluarga, untuk membantu orang tersebut. Itu sangat bermanfaat. Ada lagi ya, wakaf produktif. Umi Wahidah Bogor
cerita bahwa ketika suami beliau Habib Sagaf itu mau wafat, pesennya santri harus tetap gratis, pesantren harus tetap jalan. Padahal saat itu pesantrennya, santrinya jumlahnya 15.000, gratiskan biaya 15.000 santri, majinya, sekolahnya, makannya, tinggalnya semua free. Dari mana? Pesantren punya tanah 100 hektar, hasilnya bisa untuk membiayai, itu wakaf produktif. Bisa. Jamiatul Azhar Mesir itu tidak dapat dana dari pemerintah, tapi bisa memberi beasiswa, bukan hanya orang Mesir, tapi orang luar Mesir sampai orang Indonesia. Kenapa? Karena Al-Azhar punya aset-aset, punya pertokoan, punya hotel, punya transportasi, punya percetakan, punya penerbitan, punya rumah sakit dan lain-lain, sehingga hasilnya bisa digunakan. Nah, konsep-konsep ini yang penting untuk kita ikuti, sehingga apa? Jangan sampai, maaf saja, masjid yang la yamutu wa la yahya, yang adzan yaitu, yang qomat yaitu, yang imam yaitu, ketua takmirnya juga itu, masjidnya besar, megah, yang sholat dikit. Ya, aneh. Apalagi orang masjid sholat tahiyatul masjid aja tidak, di sananya selfie. Yang kedua, mushaf. Mushaf itu aneh, manakala mushaf itu ada di dalam rumah yang penghuni rumah itu tidak pernah baca Quran. Kemarin 2 minggu yang lalu saya ditawarin oleh jamaah pengajian, orangnya memang dermawan, mau ngasih saya mushaf Quran. Bukan karena saya nggak rekai mushaf, di tempat kami itu mushaf sudah turah, karena jumlah santri masih sedikit, hanya baru 8 orang, Qurannya itu 15 lebih. Jadi kalau mushaf sementara saya belum bisa nerima. Kenapa? Karena mushaf minta pertanggungjawaban untuk dibaca. Mushaf besok minta pertanggungjawaban untuk dibaca, bukan dianggurke. Kadang-kala itu saya sering lihat masjid itu Qurannya tertata rapi sekali, dan bertahun-tahun tidak pernah bergeser karena diambil juga tidak. Nah, maka ini mushaf penting dibaca, apalagi sekarang ada gadget, ada aplikasi Qurannya, baca Quran lewat HP, boleh, tapi yang baik pakai yang kertas. Kenapa? Pakai HP banyak gangguannya. Bismillahirrahmanirrahim, idza waqa'atil waqiah, ding, cek lagi ngapain, jawab tilaah dong. Akhirnya tidak jadi baca Quran. Ini ditulis untuk dibaca. Dulu ketika saya kecil, satu mushaf sudah warnanya kuning terlipat-lipat, yang baca 3 orang, lampunya hanya lampu teplok. Ngaji kita di masjid, belum listrik. Lampu itu, Pak, kalau minyaknya hampir habis diisi air. Karena apa? Karena air dan minyak berat jenisnya lebih berat air. Dengan diisi air nanti minyaknya akan ke atas sampai benar-benar mati. Ya Allah. Sekarang Qur'annya banyak, yang ngaji yang tidak ada. Bahkan mushaf sebagai lambang sebuah pernikahan yang religius. Saudara, apakah benar saudara akan menikahi si fulanah?
Benar Pak. Apa maharnya? Kitab suci Al-Quran Pak, dan seperangkat alat sholat. Ternyata pengantinnya dua-duanya tidak pernah sholat dan dua-duanya tidak bisa baca Quran. Jadi mushafnya itu tersimpan sampai anaknya besok menikah bisa untuk jadi mas kawin lagi. Quran untuk dibaca. Maka penting, satu, Quran diwiridkan, tiap hari baca. Tiap hari baca. Yang kedua, Quran untuk dipelajari. Karena mohon maaf, paling pokok dari Quran itu adalah untuk diamalkan. Ketika orang tidak mempelajari, maka bagaimana akan mengamalkan? Yang ketiga, aneh, apa? Al-Quran fi jawfil fasik. Quran yang ada di dalam diri orang fasik. Mohon maaf, rajin membaca, rajin mengamalkan, tapi perbuatannya bertentangan dengan Quran. Quran mengatakan begini, perbuatannya begitu. Dan ini disadari atau tidak sadari sering. Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun. Jangan sampai ngolok-olok, kata Quran. Satu kaum jangan ngolok-olok kaum yang lain, boleh jadi yang diolok lebih baik. Wanita tidak boleh ngolok-olok wanita yang lain, boleh jadi yang diolok lebih baik. Tapi kita sekarang kan sering menyaksikan orang itu hobinya ngelokke. Bahkan kadang-kala orang hafal hadis 3 ngelokke hafal ribuan hadis. Orang hafal surat-surat pendek ngelokke hafal Quran 30 juz. Hanya karena mungkin beda partai politiknya, mungkin karena beda organisasinya, mungkin karena beda paslonnya. Allah tidak boleh. Sababul nuzulnya, satu ketika Rasulullah bertanya pada Aisyah menilai seorang wanita, bagaimana dia? Ya kasirah, pendek. Terus turun ayat, mingelokke pendek itu sudah turun ayat. Lah kita kadang-kadang komplit, fisik dilokke, watak dilokke. Ada seorang ulama, istrinya beli semangka, alok mbek semongkone ra enak. Po iki. Kata suaminya, kau mencaci siapa? Kalau kau mencaci semangka itu juga tidak punya daya upaya jadi enak atau tidak enak. Kalau kau mencaci petaninya juga tidak bisa memutuskan itu akan jadi semangka enak apa tidak enak. Kalau engkau mencaci pedagangnya waktu beli juga tidak tahu semangka itu enak atau tidak enak. Kan tidak dicicipi dulu. Kalau kau mencaci Allah yang bikin semangka, maka Allah tidak layak untuk dicaci. Maka jangan mencaci fisik. Saya kadangkala ada orang minta carikan jodoh, Pak. Syaratnya cantik, Pak. Cantik, taat beragama, menerima apa adanya, bisa diajak dalam suka dan duka. Sing ngelek wirane sing ngono iki. Apa sing cantik. Begitu sadarkan foto, kok elek tat. Loh, mencela. Mestinya gimana? Ya, sepertinya saya belum cocok. Jangan dikejar, kalau itu jangan dikejar. Nanti kalau orang udah pakai bahasa simbolik dikejar, nanti dia keluar jelek-jelekannya nanti. Ya udah, ya kalau udah belum cocok nanti yang lain saja, itu aja. Ada dalam sebuah riwayat dalam kitab Badi Unzur wa Waqi'udur, seekor anjing bermata 4. Lalu ada yang bilang, namanya Abdul Ghaffar, jelek sekali anjing ini.
Ya Abdul Ghaffar, ataibu naqas amin naqas. Anjingnya menjawab, wahai Abdul Ghaffar, kamu mencela siapa? Kamu mencela ukiran atau pengukirnya? Kamu mencela lukisan atau melukisnya? Kalau mencela saya atau Allah? Kalau kau mencela saya tidak ingin seperti ini. Saya ingin seperti anjing kebanyakan. Tapi kalau kau mencela Allah, Allah tidak layak untuk dicela. Nah ini Quran mengatakan wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuq ba'dal iman. Jangan saling memanggil dengan pemanggilan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah kefasikan setelah iman. Sekarang kadang-kala menamai saudara sendiri seagama kaum munafikun, naudzubillah summa naudzubillah. Karena mungkin beda pilihannya, karena mungkin beda organisasinya, mengatakan kaum munafikun. Padahal yang dikatakan boleh jadi lebih baik dari yang berkata. Ini antara yang dihafalkan dengan yang diamalkan. Imam Syafi'i mengatakan laisal ilmu ma hufidhu walakinal ilmu ma nafa'a. Bukanlah ilmu itu yang dihafal, tapi ilmu itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Yang ketiga, aneh, seorang wanita soleh yang ada di tangan laki-laki, wanita solehah ada di tangan laki-laki yang tidak soleh. Idealnya wanita solehah kan nikah dengan laki-laki yang soleh. Kadang-kala terjadi, mungkin mohon maaf nikah dipaksa, atau mungkin seleranya yang kaya raya, karena skincare tidak ada yang gratis. Nah di sini kita sebagai orang tua, kita sebagai wali punya anak wanita, anak perempuan yang sudah dididik dengan baik, besok tentang jodohnya jangan sembarangan, cari yang soleh. Karena laki-laki yang soleh dia tidak akan menyengsarakan istrinya. Seorang wanita jadi istri laki-laki yang soleh tidak akan mati kelaparan meskipun dia miskin. Tapi seorang wanita jadi istri laki-laki yang kaya tapi tidak soleh, bisa depresi Pak, bisa stres, bahkan bisa gila. Naudzubillahi min dzalik. Maka kesolehan jadi barometer kita kalau kelak akan ambil menantu. Wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kau nikahkan orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Setengah tahun lalu saya ditelepon oleh orang, katanya dia mau nikah, minta saya untuk menikahkan siri. Dia mau nikah sama orang Perancis. Perancis itu dengan kantor pajak lumayan jauh jaraknya. Nah, mau menikah siri, formalnya mau di Perancis, di sini sirinya. Ustadz, tolong nikahkan kami dengan bahasa Inggris saja. Pokoknya agamanya di sini, legal formal di negaranya di Perancis. Bahasanya pakai Inggris saja, karena bahasa Perancis saya tidak bisa. Ya, tapi yang jadi ganjalan saya apa? Dia juga ingin disadatkan. Kalau masa sadat, saya senang. Tapi mengapa harus nunggu nikah? Kan this time, waktu ini bisa. Maka saya takut. Alhamdulillah tidak nelpon lagi. Saya ada orang dapat Perancis, dia masuk Islam si laki-laki. Tapi setelah nikah KDRT tidak mau dan sebagainya, akhirnya bercerai juga. Nah ini
pilih menantu harus bijak, karena anak perempuan kita itu nanti setelah lepas dari kita, suaminya yang akan bertanggung jawab. Kita udah lost. Yang kelima adalah laki-laki yang soleh di tangan wanita yang tidak solihah. Ada laki-laki lugu, baik hati, tapi istrinya tidak solihah. Kasih uang berapa saja, ngomelnya tidak ketulungan. Akhirnya apa? Laki-laki pak, laki-laki kayak jempol, jos, hebat, tapi tidak pernah menang melawan kelingking. Saya itu kadang pernah senyum baca hadis, kata Rasul, setan itu takut sama Umar. Kalau Umar melewati satu lorong, setan cari lorong yang lain, karena saking takutnya ketemu Umar. Nah, selain itu ada seorang sahabat diomelin istrinya pak, diomelin istrinya, terus dia pergi menuju rumah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai rumahnya Umar bin Khattab, denger baru diomelin istrinya juga 11-12. Waduh, kok podo iki nasibe. Dia mau pergi. Mas, apa nih? Enggak mau ada betul ya. Saya itu di rumah itu diomelin istri saya. Saya itu meminta solusi. Lah kok nasib sampean sama. Saya senyum. Ternyata Pak, setan yang takut sama istrinya, sama Umar, itu biasa masih dimarahi sama istri. Apalagi cuma kita Pak. Kalau dimarahi sama istri biasa aja lah. Jangan kaget. Akhirnya apa? Seorang laki-laki yang soleh ketika dapat istri yang tidak solehah, habis dia. Manisnya hanya sebentar. Tahu-tahu makan hati. Oleh karena itu yang belum nikah, yo pilih-pilihlah. Yang sudah nikah disolehahkan. Kalau belum, kok lu pengen tukar tambah welo. Nah. Dan yang terakhir adalah orang alim yang hidup di masyarakat yang tidak mau mengambil ilmunya. Alim, hafal Quran, alim, faham sekali ulumul Quran, hadis, fikih, usul fikih, tapi ra kanggo gawe nek masyarakat ngemoi. Rasah tekon kiyaine engko rak ming haram dosa. Aneh. Oleh karena itu, mari kita hindari yang demikian. Kita biasakan ke masjid. Ingat istri saya dulu cerita sama saya. Bayanganku Mas, bojoku ki omahe cerak masjid. Kok jebule adoh? Saya jawab, pilih mana? Suami yang rumahnya jauh di masjid tapi sholat ke masjid, atau suami yang rumahnya satu pelataran dengan masjid tapi tidak pernah ke masjid. Yang penting bukan jarak tinggalnya, tapi jarak hatinya. Rumah jauh tidak apa, yang penting datang. Dari rumah dekat tapi tidak pernah datang. Nah. Mushaf yang ada kita baca. Kalau tidak mampu 1 juz setengah, 1/4, ya paling tidak 1 halaman lah seharinya. Sampai 1 halaman saja tidak sempat, yos kenemenen mushaf dibaca. Yo yang hebat-hebat ya 3 juz sampai lebih, itu ya orang hebat. Kita standarnya orang umum sajalah. Kalau ada yang hebat, alhamdulillah. Nah, kemudian selaraskan amal kita dengan Quran. Dan harmonisasi dalam rumah tangga penting. Terakhir, hargai ulama, ambil ilmunya
ulama. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.